Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Sekar Mutia Ulfa dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah 2015. Nah, di sini saya akan bawakan paket pelatihan yang berjudul Building Effective Teamwork. Jadi, building effective teamwork itu membangun kerjasama tim yang efektif. Nah, nanti yang bakal saya jelasin itu ada kayak pentingnya teamwork, terus ada gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap efektivitas teamwork, terus ada local leaders action, sama membangun tim efektif dan dalam memimpin. Menurut kalian nih, sebelum kita mulai, menurut kalian penting gak sih kayak teamwork itu, kerjasama tim yang efektif itu? Coba ketik di, menurut kalian penting nggak? Terus kenapa penting, alasannya? Ketik di not. Oh, kata Esa penting. Emang kenapa Esa penting? Menurut Esa kenapa penting? Aida mana nih? Hello Kitty-nya doang yang nongol. Nanti penting nggak menurutnya? Ya, diam. Karena teamwork itu bisa membantu menyelesaikan suatu proyek. Nah, iya benar kan kalau bareng-bareng itu suatu pekerjaan atau masalah itu kan jadi cepat selesai. Oh, masing-masing. Oh. Esa pinter. 100 dia buat Esa. Ini nggak jadi ngetik. Terus di sini ada apa sih pentingnya teamwork itu? Nah, tadi kayak yang saya tanyain. Nah, teamwork itu kan tuh penting banget tuh. Nah, kayak suatu masalah atau suatu pekerjaan itu kan pastinya lebih jadi bisa lebih gampang, lebih mudah rasanya kalau kita ngerjainnya bareng-bareng dibanding kita ngerjain sendiri. Kalau kita ngerjain bareng-bareng dengan tim, kayak kita bergabung di suatu tim, terus kita nyelesain suatu masalah, itu kan jadinya pekerjaannya bakalan jadi lebih mudah karena itu bisa dibagi-bagi. Misalnya si A itu dia bagian manajemen apa, terus si B bagian keuangannya, dan si C, si D seterusnya ya. Jadi itu bisa dibagi-bagi. Nah, jadi tuh menurut saya pribadi sih ya teamwork itu penting banget. Soalnya buat memperlancar pekerjaan kita itu ya didukung dengan teamwork. Apalagi kalau teamworknya itu efektif dibanding coba kalau kitanya individu itu kan bakal makan waktu yang lebih lama lagi. Makanya itu salah satu pentingnya teamwork. Halo Nabila, ESO 100.000, 100.000 minta ke Hani ya. Kita lanjut ke slide berikut. Nih, di sini saya bakalan jelasin tentang gaya kepemimpinan yang berpengaruh terhadap efektivitas. Jadi tuh kan gaya kepemimpinan seorang pemimpin itu tuh penting banget ya buat ngedukung atau memperlancar apa ya
namanya sih pokoknya ngedukung suatu tim itu mereka tuh suatu tim tuh perlu banget pemimpin yang bisa ngarahin mereka biar jadi lebih kompak, lebih teratur, pokoknya lebih efektif. Nah, jadi di sini ada kayak gaya kepemimpinan yang umumnya harus dimiliki sama seorang pemimpin. Yang pertama tuh gaya kepemimpinan yang harus dimiliki seorang hubungan komunikasi yang baik dengan bawahan. Tahu nggak alasannya kenapa? Aida dari tadi boneka mulu ya. Oh, pada nggak tahu. Bentar ya, dari kopi di mana? Bahannya biar cerah mukanya. Jadi, pemimpin harus menjalin hubungan komunikasi yang baik. Kan itu fungsinya biar sombong. Pemimpin itu kan pemimpin harus menjalin hubungan yang baik dengan bawahan biar terjalin kedekatan antara pemimpin sama bawahan. Jadi kan kalau pemimpin itu bisa lebih sama bawahannya lebih akrab, itu kan kayak komunikasinya bisa jadi lebih mudah tuh antara pemimpin sama bawahan. Kayak mereka kayak bisa bagi-bagi apa pendapatnya, walaupun pemimpin sama bawahan, tapi kan kayak perlu banget komunikasi yang baik ya gitu. Terus yang kedua itu memberikan kebebasan bawahan untuk memberikan ide-ide mereka. Jadi memberikan kebebasan bawahan untuk memberikan ide-ide mereka. Jadi pemimpin itu kayak dia nggak boleh ngelarang atau ngebatasin bawahannya buat mengemukakan pendapatnya. Jadi kan kadang ada tuh yang pemimpin yang sifatnya kayak apa sih, otoriter, atau kayak pemimpin itu ngerasa pendapat dia paling benar, jadi bawahannya tuh harus selalu ngedengerin dia, harus selalu ngikutin perintahnya dia. Nah, sebenarnya harusan tuh yang kayak gitu tuh salah. Jadi gaya pemimpinan yang baik itu tuh harusan pemimpin itu dia bisa ngasih kebebasan, kepercayaan buat bawahannya tuh biar lebih mandiri, lebih bisa ngeluarin ide-ide yang mereka milikin. Kan siapa tahu bawahan itu kayak dia punya ide tapi dia kayak nggak berani ngungkapinnya. Nah, makanya pemimpin tuh dia harus bisa negasin ke bawahannya, kalian boleh mengemukakan pendapat kalian. Jadi bawahannya juga berani mengemukakan pendapatnya. Halo Nabila. Iya, nggak apa-apa. Laptop aku juga jadul. Ih, fotonya tadi cantik. Foto yang mana? Oh, yang lanjut ya. Yang ketiga itu memfasilitasi komunikasi di antara anggota tim. Jadi, memfasilitasi pemimpin tuh dia jadi fasilitas kayak jadi jembatan penghubung
antara satu anggota ke anggota yang lain. Jadi ya pemimpin tuh kayak dia harus bisa berbaur biar dia bisa nyatuin anggota-anggota timnya tuh bawahan-bawahan timnya biar dia bisa nyatuin itu ya dia harus ya kayak tadi berbaur terus dari anggota satu tim ke satu tim ke anggota satu ke yang satu lain dia jadi jembatan penghubung komunikasi bisa ada masalah dia bantu kayak nyelesain gitu biar masa itu nggak berkepanjangan dan mengganggu kerja tim tersebut. Terus kan gitu aja deh slide berikutnya. Ini ada local leaders in action, lead by force. Ada tahu nggak artinya apa lead by example, not by force itu? Aida ngilang ya? Ada yang tahu nggak artinya lead by not by force? Ayo ditunggu. Bentar, jawabnya. Diam. Lead by example, not by force. Ayo masih ditungguin. Siapa yang bisa jawab? Hani hilang. Lewat aja ya. Jadi lead by example, not by force itu maksudnya. Ya, Hani nggak. Bentar, buat biasa laptopnya. Ya udah, lewat aja ya. Oke, jadi lead by example, not by force itu maksudnya pemimpin itu dia memimpin kayak dia ngasih pasar tapi dengan kayak dia ngasih contoh. Jadi dia memimpinnya tuh bukan dengan kayak dia nyuruh-nyuruh dengan kasar, kamu harusnya kayak gini, tapi tuh dia sebelum dia nyuruh bawahan itu dia harus bisa kasih contoh ke bawahannya kayak gimana sih sikap yang baik itu. Jadi tuh biar nanti kan kalau bawahannya ngelihat pemimpinnya kayak gitu otomatis dia pemimpin saya aja ngelakuin ini berarti saya sebagai bawahannya harusnya juga ngelakuin itu jadi kayak jadi contoh biar bawahannya tuh niru. Ada tuh Ibu Risma sama kayak Jokowi, nah mereka tuh terjun langsung gitu. Jadi mereka ngasih contoh kayak buat pokoknya mereka terjun langsung bukan cuma kayak cara untuk melakukan suatu atau merencanakan suatu gue kan kecil
kecil. Tangan saya kan kecil. Ya. Nah, sebab terlaksana secara optimal. Gimana caranya biar mereka gimana caranya mereka membangun perubahan itu bisa berhasil, bisa terlaksana secara optimal sesuai sama yang mereka harapin. Langkah membangun tim efektif untuk menjamin proyek perubahan dapat terlaksana secara optimal. Nah, membangun tim efektif itu yang pertama kita harus tentukan perubahan atau intervensi fokus perubahan. Jadi tim efektif itu kita harus tahu dulu fokus kita tuh mau kemana, kayak ada proyek. Nah, kita harus tahu tujuan proyek itu kayak gimana nantinya. Proyek itu kita mau hasil akhirnya tuh kayak gimana. Nah, jadi kita tuh udah harus punya kayak fokus yang mau kita tuju tuh kayak gimana. Kita tuh harus udah punya gambaran. Itu langkah pertama, jadi itu. Terus di sini ada tentukan stakeholders. Terus ada komunikasi atau persuasi. Jadi komunikasi itu juga bisa salah satu langkah buat membangun efektif. Kan kita udah tahu tuh kan komunikasi di mana-mana itu benar-benar diperluin banget. Soalnya kalau tanpa komunikasi kan jangan kerjaan deh, sosial kita ke orang lain itu kan jadi nggak baik ya kalau kita nggak punya komunikasi yang baik sama mereka. Jadi tuh komunikasi emang di mana-mana tuh penting banget. Terus yang langkah terakhir itu dan monitor progres. Jadi kita harus mengelola sama monitor jalannya sebuah proyek itu bisa kelola sama memonitornya dengan baik. Nah, ini yang tadi yang pertama tuh tentukan fokus perubahan intervensi ya. Seperti yang tadi udah dibilangin, jadi kita tuh kita harus nentuin tuh fokus perubahan kita tuh maunya kayak gimana. Proyek kita, misalnya kita kayak proyek kita hasilnya kita maunya kayak gimana. Pasti kan sebelum kita ngelakuin sebuah proyek, kita kan udah pasti tahu kan tujuannya tuh apa. Nah iya, fokus itu tuh tentukan fokus itu gitu. Jadi biar kita bisa fokusin ke satu titik tujuan itu kayak gimana, itu tujuannya apa, biar nggak keluar dari fokus yang udah ditentuin. Kayak fokus perubahan yang sempat digunakan oleh Soekarno di tahun 1941 sampai 1900. Terus ada juga fokus perubahan yang diterapin sama Jokowi di tahun 2013 sampai 2014, yaitu menata waduk Pluit. Terus ada Risma hari ini 2020 menutup lokalisasi PSK Doli pada 15 Juni 2014. Terus
Yang terakhir ada contoh proyek perubahan di Klatpim, yaitu membangun kabupaten atau kota ramah anak. Nah, fokus-fokus yang udah ada di contoh ini kan pastinya kalau kita nggak benar-benar pusatin ke fokus itu, pastinya nggak sesuai sama yang mereka mau dong. Kayak misalnya Ibu Risma menutup lokalisasi PSK Doli, itu kan kayak itu kayak udah susah kan ditutupnya, maksudnya ya udah susah ditutup. Nah, kalau dia nggak benar-benar musatin perhatian dia, udah dia pilih itu yaitu nutup Gang Doli itu nggak bakalan bisa terjadi, nggak bakal bisa udah nentuin fokusnya, terus udah benar-benar ngikutin arahnya sampai tercapai perubahan yang dia mau itu, jadi itu bisa terjadi. Ngerti gak sih? Susah ya? Iya, soalnya emang rada beli, kalau Mutia ngomong tuh kayak rada belibet. Terus di sini ada tentukan stakeholder. Nah, stakeholder apa sih? Siapa sih itu stakeholder? Kan? Pasti kan kayak ada orang-orang yang kayak nggak tahu juga kan, masih jarang dengar stakeholders itu apa. Jadi stakeholders itu siapapun yang terpengaruh dan dapat mempengaruhi sebuah perubahan. Nah, di sini tuh stakeholders itu ada dua. Stakeholders itu ada dua. Yang pertama, internal stakeholders. Menurut kalian sama nggak sih? Tadi ada salah teknis. Jadi stakeholders itu siapapun yang external stakeholders sama internal stakeholders. Jadi external stakeholders itu ada government atau pemerintah, ada kreditor, sama ada customer. Terus kalau yang internal itu ada pegawai, ada manajer, sama atau siapapun yang terpengaruh atau bisa mempengaruhi bahan itu perusahaan. Jadi stakeholders itu pokoknya siapapun yang terpengaruh ya, yang terpengaruh atau dapat mempengaruhi, intinya itu. Komunikasi atau persuasi. Di sini itu ada 4 langkah. Yang pertama itu dalam komunikasi kita tuh harus memiliki visi yang jelas tentang perubahan yang akan dilakukan. Jadi kita tuh harus udah tahu visi yang pingin, tujuannya apa, terus manfaatnya mungkin apa gitu. Kayak kita udah punya visi yang jelas deh buat
tentang perubahan yang akan dilakukan itu. Terus yang kedua, yakinkan stakeholder dengan penuh atas inisiatif perubahan tersebut. Jadi dalam komunikasi itu dia dia harus bisa ngeyakinin stakeholder itu kan tadi yang mempengaruhi atau dapat yang terpengaruh atau dapat mempengaruhi perubahan. Nah itu tuh dia tuh sebuah tuh harus bisa ngeyakinin stakeholders itu apa sih manfaat dari proyek atau perubahan yang ingin dilakuin itu tuh apa manfaatnya. Kalau kita udah bisa ngeyakinin stakeholder tentang manfaatnya, stakeholder itu nantinya dia bakal memberi sebuah tim itu tuh teamwork itu ya itu tuh sebuah memberi dukungan penuh atau atas inisiatif perubahan tersebut. Nah, yang ketiga, definisi masing stakeholders dan hasil yang diharapkan. Jadi, kayak tadi kan ada stakeholders yang eksternal sama internal. Nih. Internal kan ada supplier, society, government, creditor, shareholder, customer, atau yang internal tuh ada employers, manager, sama owner. Nah, perannya tuh di perusahaan itu apa? Terus society apa sih perannya tuh? Kayak terus government itu perannya apa? Jadi kita tuh kita harus tahu masing-masing perannya mereka tuh apa. Jadi kita juga bisa nentuin kayak hasil yang kita harapin dari masih stakeholders itu, kita jadi udah tahu hasil yang kita harapin dari pegawai itu apa. Terus yang keempat, informasikan time. Jadi dalam komunikasi itu kita harus alokasi sumber daya yang dibutuhkan itu apa aja. Nggak ada ya? Kok ada yang balas sih? Gue nungguin lu.
baik pada building efektif sama tim, tapi dia komunikasi antar apa ya, bakalan bagus apa enggak, bakalan efektif, itu kan penting banget, apalagi dalam kerja sama tim. Ini mereka tuh kerja sama-sama, mentingin ego sendiri-sendiri, nggak terjalin juga komunikasi yang baik antara mereka. Nah, itu hasil akhir yang tujuan akhir tim itu malah jadi berat. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Aja ya ke slide yang berikutnya. Slide yang keempat itu kalau monitor itu kan kelola itu, jadi kita ngelola sebuah proyek perubahan yang mau kita lakukan tuh di sini tuh dalam kelola tim kerja dengan description yang jelas. Jadi udah punya job desk-nya masing-masing. Kan ada yang job desk-nya masalah keuangan, anggota tim tuh dia tuh udah di dalam tim itu, tugasnya dia di tim itu tuh bentuk tim kerja dengan job description yang jelas, lebih efektif kan. Jadi kalau udah lebih efektif tuh ya, tahu apa yang harus kita lakukan, itu jadi lebih efektif. Tentuin job description kita lihat dulu
absennya masing-masing. Checklist, susun checklist untuk apa aja kita susun, kita tandain apa aja yang misalkan kita baru adanya berkah ini terus kemudian kemajuannya ya, jadi kita terus checklistnya buat monitor kemajuan sedang di media HP, laptop, buat manfaatin kayak ada. Nah, terus 4 jadi kan sesuai sama yang terjadi kan, jadi misalnya tanah atau nggak duga sebelumnya sehingga nah jadi kita tuh hal itu terjadi kita tuh harus sudah punya alternatif atasi itu. Kita udah nggak panik atau khawatir aduh gagal deh ini, aduh nggak bakal kita itu nggak bakal tercapai. Kalau ada hal tiba-tiba, nah kita sebelum kita memulai suatu strategi alternatifnya kayak plan A-nya isu ini, terus plan B-nya plan B itu juga masih terganggu, harus mikirin ke depannya tuh gimana jalannya. Sesi tanya jawab. Ada yang mau nanya.
ada yang nggak jelas kah? Oh, coba kita ulang lagi ya. Siapa tahu ada bagian-bagian yang bahas singkat lagi. Pentingnya teamwork yang kayak udah tadi saya sampaikan, suatu proyek biar jadi mungkin kadang kan ada suatu yang harus dilakukan per tim. Jadi kalau butuh dibentuk sebuah tim. Tujuan dari dibentuknya tentu aja itu kan komunikasi antar anggota tim itu kacau atau nggak sesuai sama yang diharapin, kayak dia bisa membina anggota efektif biar menghindari hal-hal itu, biar sesuai sama tujuan dibentuknya tim itu. Itu gaya kepemimpinan beraktivitas, kebebasan bawahan untuk mengikuti ide mereka, memfasilitasi komunikasi. Terus tadi juga dibahas lead by example, not by force. Contoh, bukan cuma dengan mengasih perintah, otomatis bawahannya juga tapi kan kalau udah pemimpinnya udah nyontohin duluan, terus aktif dalam memimpin proyek tim efektif atau intervensi. Terus yang kedua, tentukan stakeholder, kelola dan monitor progres. Tentukan fokus perubahan itu kayak gimana. Terus dapat mempengaruhi sebuah perusahaan. Nah, tadi juga internal tuh contohnya kayak
Terus juga tadi yang ketiga tuh kan komunikasi atau persuasi inilah, memiliki visi yang jelas tentang perubahan yang akan dilakukan. Terus yakinkan inisiatif perubahan tersebut. Terus langkah yang ketiga, definisikan peran masing-masing stakeholders dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan. Terus yang terakhir, kelola dan monitor progres. Nah, untuk tim kerja dengan job desk yang jelas. Jadi kayak yang udah sebelumnya saya katakan, setiap anggota job desk-nya masing-masing. Jadi mereka tuh udah tahu apa yang harus mereka lakuin, apa yang harus mereka kerjakan secara prodik. Jadi susun daftar kemajuan yang udah dicapai tim itu dalam melaksanakan proyek itu, komunikasi seefektif mungkin. Jadi kan jam udah makin maju kan, jadi anggota tim tuh bisa strategi alternatif jika perubahan berjalan tidak sesuai harapan atau banyak kendala. Jadi lainnya buat ngatasin jika ada hal nggak terduga yang terjadi di tengah-tengah proyeknya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kalau nggak ada, kita tutup. Iya, sama-sama Hani. Makasih juga udah mau ngomongin